Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali saya ingin bahas tentang pertanyaan Mas Uceng ya kepada Capres Ganjar Pranowo yang pada acara yang diselenggarakan di Makassar kalau salah guys ya, yang ditaja oleh Kompas TV kalau saya nggak salah. Jadi ada menarik di sini. Jadi Mas Uceng itu bertanya kepada Ganjar berapa nilai Jokowi ya dalam hal penegakan hukum ya dan sebagainya gitu kan, ya dengan hal-hal itulah. Jadi Ganjar menjawab bahwa nilainya 5. Sebelumnya dia mengatakan di seperti lain ya itu nilainya 7, 8, alias bagus sekali. Nah, jadi dia mengatakan turun ketika terjadi kasus MK itu, ya MK itu, di mana ada pemaksaan Gibran, ya anaknya Jokowi sebagai cawapres gitu kan. Nah, itu yang bikin jeblok, gitu kan. Lebih bagus 7-8 menjadi turun gitu. Nah, artinya kan kalau kita memahami ya, jadi bagi seorang Ganjar ya, dia tidak bisa membaca situasi bahwa sebenarnya nilai Jokowi itu sudah lama jeblok, sudah lama guys. Ada banyak masalah pelanggaran hukum, kasus pelanggaran HAM itu yang nyata-nyata terjadi zaman Jokowi, dan dia sebagai presiden tidak berbuat apa-apa, gitu kan. Contoh kayak kasus KM 50, kasus aktivis-aktivis yang dipenjara, yang kritis pemerintah, ya kan. Adanya banyak pembubaran pengajian, pembubaran kayak aktivis itu dilarang masuk kampus gitu, ya kan. Nah, ada yang kritis pemerintah, juga pelemahan KPK, ya kan, pelemahan KPK. Itu sudah lalu kasus-kasus yang di kepolisian, misalnya kayak kasus Sambo dan segala macamnya. Jadi belum lagi yang aksi Kamisan itu yang tidak digubris gitu kan, aksi Kamisan yang dilakukan oleh korban korban 98 dan sebagainya itu kan. Jadi sebenarnya masalah itu sudah lama jeblok, tapi bagi Ganjar itu tidak, bagi Ganjar itu bagus, gitu kan. Jeblok hanya ketika MK ini. Artinya Ganjar ini ya kita nggak bisa harapkan sebagai pemimpin guys. Jadi dia tidak bisa melihat keseluruhan, gitu, ngerti ya? Jelas-jelas di Indonesia ini jadi banyak hal kasus pelanggaran HAM, korupsi, tapi bagi dia terkasih nilai 7 dan 8. Misalnya kayak penggusuran, bagaimana penggusuran di kampung akuarium, di reklamasi, gitu kan? Nah, jadi Ganjar ini nggak bisa melihat hal seperti itu. Jadi bagi dia yang mencederai penegakan hukum HAM itu hanya MK itu, guys. Lebihnya nggak masalah, bagus gitu kan. Jadi kita nggak bisa melihat ini ada dalam pola pikir soal pemimpin, nggak bisa, guys. Ya. Jadi dia tuh hanya lihat faktor MK. Ketika MK itu disangkakannya bermain, ya kan, bahwa di situ ada usaha untuk memaksakan Gibran sebagai cawapres, dengan itu mengangkangi menjadikan MK jadi mahkamah keluarga, gitu kan. Kalau itu ada pamannya, ya si Awal Usman, gitu kan. Jadi hanya itu saja poinnya, guys. Nah, jadi padahal yang paling besar itu bukan ini, tapi dia punya pemerintah ketika banyaknya kasus, ya. Harusnya kita pengen dengar presiden bicara. Ini kasus yang 50 tuntaskan, kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 8 dan sebagainya tuntaskan. Harusnya kan presiden itu intervensi harusnya kan, nggak hanya diam saja membiarkan ini terjadi gitu. Nah, jadi saya ini dan perlu kita pahami juga ya, ketika MK ini, ya kasus MK ini itu jelas terlihat dukungan Jokowi kepada Prabowo, ya. Makanya dia memasukkan ada unsur anaknya di cawapresnya Prabowo. Nah, jadi kita bisa membaca kalau tidak mengenai PDIP, ya, yang mana Ganjarnya adalah PDIP, makanya Ganjar ini bagi dia baik-baik saja, 7, 8 nilainya kan. Tapi ketika sudah menyangkut
jelas-jelas Jokowi itu berlawanan dengan PDIP, dengan Megawati gitu kan. Nah, langsung dia menyatakan Jokowi jeblok. Artinya harus nunggu dia jadi korban dulu, baru dia katakan jeblok. Kalau dia belum jadi korban, dia akan 7-8. Karena ketika MK ini, yang korbannya bukan hanya kita semua, tapi termasuk dia. Karena Jokowi tidak lagi berpihak kepada PDIP. Jokowi tidak lagi dukung Ganjar, tapi dia merasa dirugikan karena Jokowi bukannya dukung Ganjar dan PDIP, tapi malah gunjur Prabowo. Itu dia merasa dirugikan. Jadi kita bisa lihat calon pemimpin ini nggak bisa kita harapkan, guys. Jadi kalau dia tidak peduli sama orang lain, ya, nggak peduli. Dia hanya peduli pada diri sendiri. Kebetulan orang lain juga jadi korban dan dia jadi korban. Jadi seakan-akan dia itu peduli pada kita semua, padahal tidak. Karena dia juga jadi korban. Jadi kalau selama dia jadi korban, ya kita tidak akan diperhatikan. Makanya baginya penilaian dia itu penegakan hukum dan sebagainya itu 7 dan 8 nilainya selama ini. Padahal dasar banyak pelanggaran HAM di mana-mana. Itu kan. Nah, itu poinnya. Makanya kita nggak bisa mengharapkan pemimpin seperti ini. Nah, nanti ketika dia presiden, ya, ketika ada bayangkan ya, pola pikirnya ketika dia jadi presiden, tidak ada yang dia jadi korban, ya, yang kayak sekarang ini, ya kan? Nah, dia tidak akan peduli sama kita, nggak bakal peduli, ya kan? Nanti ada kasus K50 jilid kedua, bisa jadi, karena pemimpinnya dia juga, gitu kan? Karena dia adalah PDI, itu adalah bagian dari pemimpin yang sekarang. Dan dia mendukung keberlanjutan, gitu kan. Nah, jadi tidak bisa diterapkan. Bisa jadi kejadian yang K50 kedua, kejadian aktivis ditangkapin lagi, bisa jadi tidak peduli. Karena bukan dia korbannya. Tapi kalau sekarang kan dia korbannya di MK itu, guys. Nah, itu yang kita perlu pahami. Jadi kalaulah Ganjar itu menjawab, ya. Kalau dijawab gini ya, harusnya dia menjawab, kalau saya dari Ganjar ya, kalau memang saya tobat gitu kan, saya akan jawab bahwa saya selama ini salah menilai Pak Jokowi. Jadi nilainya tuh bukan turun dari 5, tapi memang sudah 5 dari awal. Nah gitu harusnya, guys. Jadi ketika dia ngomong nilai Jokowi itu udah 5 dari awal, itu baru keren. Saya jempol. Saya salah kalau dia mengatakan bahwa saya salah menilai Jokowi selama ini. Dia harusnya mengadakan introspeksi diri, ya. Dia harusnya mengatakan bahwa saya dibutakan karena dia adalah bagian dari kami. Ketika Jokowi bagian dari kami, saya dibutakan mata saya. Jadi saya itu tidak bisa melihat antara yang benar dan salah, baik dan buruk, karena dia bagian dari kami, dari PDI, kan? Nah, tapi ketika dia sudah tidak bagian dari PDI, mata saya terbuka. Dan saya timbang-timbang kembali yang lama, ternyata benar nilainya 5, bukan sekarang, tapi sudah dari dulu. Nah itu keren. Tapi kalau dia mengatakan bahwa nilainya turun 5 karena kasus MK kayak ini, artinya ya ini berarti sama seperti saya katakan tadi, tunggu dia jadi korban dulu, baru dia mengatakan ini jeblok, gitu kan? Padahal harusnya itu nilainya memang sudah jeblok dari awal. Nah itu yang perlu kita pahami, guys. Ya. Jadi Ganjar ini, orang-orang kayak Ganjar ini ya, dia nggak bisa melihat apa yang ada di masyarakat penderitaan itu. Makanya kita heran ada kasus Wadas itu ya, nggak bisa dia baca itu, guys. Kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, saya akan intervensi itu kasus Wadas, ya kan? Saya akan datangi itu investor dan saya akan cari solusi. Saya tidak akan merugikan investor, tidak akan merugikan masyarakat. Tapi jadi Wadas kan masyarakat rugi, investor untung, nggak bisa jadi. Harusnya masyarakat untung, investor untung. Jadi kita akan kasih investor kompensasi. Kamu nggak bisa ambil daerah ini ya, karena warga nggak mau. Kamu nggak bisa. Nah, kalau kamu nggak bisa ambil, berarti kamu rugi. Nah, apa kompensasi yang bisa kita berikan? Nah, itu harusnya begitu. Kita kasih di area lain misalnya gitu kan, area di mana tidak ada resistensi dari masyarakat. Harusnya gitu. Tapi dia biarkan itu terjadi. Kenapa? Kalau bukan dia korbannya. Tapi ketika sekarang dia korbannya, di MK itu langsung dia makan dia jadi blok. Nah, itu guys poinnya. Jadi kita bisa pahami ya, ini nggak bisa kita jadi pemimpin, nggak. Jadi Anda jangan harap nanti ketika nanti ada masalah lagi ke depannya, kalau dia jadi korbannya, jangan harap dia akan mengatasi itu, ya, selama dia belum jadi korbannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.